Berjumpa dalam Resingkat, Renungan Singkat Katolik. Dalam perayaan Ekaristi Tabisan atau perayaan Ekaristi untuk kaul kekal, saya sering mengamati ada satu lagu yang seringkali dinyanyikan, baik tabisan maupun kaul kekal. Kalau tidak salah judulnya Melayani dengan Rendah Hati. Sebuah karya lagu yang sungguh bagus menurut saya, bukan saja isinya tetapi juga nadanya. Karya Martin Rooney. Lagunya panjang dengan dinamika dan modulasinya. Saya tidak akan menyanyikan penuh, tapi saya ingin menyanyikan salah satu refren dari lagu itu yang menurut saya bagus, karena ini sesuai dengan misi yang dibawa oleh Yesus untuk datang ke dunia ini. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan. Aku melayani dengan segala rendah hati, layani Tuhan, layani Tuhan. Melayani dengan rendah hati. Asal kata dari rendah hati, kalau di dalam bahasa Inggris itu humility, itu ternyata diambil, diserap dari bahasa Latin yang katanya itu humus. Artinya adalah menempatkan diri membumi. Kita selalu diingatkan pada hari Rabu Abu ketika kita mengikuti liturgi Rabu Abu. Ingatlah, kamu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kita sungguh diingatkan dari mana kita asalnya. Maka sudah pantas dan selayaknya kalau kita menjadi rendah hati. Karena apa sih yang kita sombongkan? Kita tuh hanya berasal dari tanah. Kita tuh rapuh. Ini makna terdalam dari kata rendah hati. Dan salah satu ciri dari sekian banyak ciri orang yang rendah hati itu adalah biasanya orang ini tidak malu mengakui kalau ia tidak mampu. Sebuah kejujuran, pengakuan akan kekurangan dipandang sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Dan kalau kita hadapi pengalaman-pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang sukses ketika dia memiliki kerendahan hati yang dalam berbagai aspek. Kerendahan hati, keutamaan sikap yang ini harus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang menarik hari ini, liturgi kita, terutama di dalam bacaan-bacaan, itu ditampilkan tokoh-tokoh yang menginspirasi kita terkait dengan kerendahan hati. Dalam bacaan pertama kita mendengar Nabi Yesaya. Kita semua tahu Nabi Yesaya itu adalah nabi yang besar di dalam perjanjian lama, yang banyak nubuat-nubuatnya yang mengarah kepada Yesus. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana Yesaya punya kesadaran diri bahwa dia merasa sebagai manusia atau sebagai pribadi yang tidak layak. Tadi dia mengatakan, aku ini orangnya najis bibir. Aku hidup di tengah-tengah masyarakat yang najis bibir. Maka dia merasa tidak layak untuk menerima perutusannya sebagai nabi. Tetapi karena kerendahan hati dan keterbukaannya, akhirnya Allah mengutus malaikat untuk menguduskan bibir Yesaya. Artinya bahwa Tuhan mengampuni. Dan pengampunan yang berasal dari Tuhan ini sungguh membantu kepercayaan Yesaya
dalam perutusannya sehingga dia berani mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Yesaya rendah hati dan siap untuk mengalami Allah di dalam hidupnya. Yesaya sungguh siap untuk bertanggung jawab atas panggilan Allah, karena panggilan ini berasal dari Allah, sebab Allah sendirilah yang memilih dia. Dia siap menjadi pembela Allah dan juga pembela sesama. Nah, dalam bacaan kedua kita mendengar tokoh yang luar biasa, yang pandangan-pandangan teologisnya sampai sekarang mewarnai kehidupan beriman kita, yakni Paulus. Jasanya sungguh luar biasa dalam usaha menyebarkan atau meluaskan kerajaan Allah sehingga bangsa-bangsa yang awalnya tidak mengenal Kristus akhirnya bisa mengenal berkat jasa dari Santo Paulus. Tetapi dalam bacaan kedua hari ini, walaupun kita tahu bahwa Paulus ini adalah rasul yang besar, dia merasa diri nabi atau rasul yang paling hina dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Karena dia merasa sebelum bertobat, dia sudah membunuh begitu banyak pengikut Kristus. Paulus merasa masa lalu yang suram yang dia miliki itu sungguh membuat dia rendah hati, merasa tidak layak atas tugas suci yang dia terima dari Allah berkat perutusan, berkat penampakan sehingga dia mengalami pertobatan untuk menjadi murid-murid Kristus. Karena keterbukaannya terhadap Allah, karena kerendahan hatinya, dia menjadi rasul yang besar. Dia menjadi pewarta yang ulung, yang selalu berhadapan dengan tantangan, selalu berhadapan dengan ancaman ketika dia harus mewartakan. Tetapi dia tidak gentar, karena dia yakin akan penyertaan yang Allah berikan kepadanya. Dan tokoh yang ketiga, dalam bacaan Injil kita mendengar bersama, Petrus merasa diri tidak layak berhadapan dengan mukjizat, berhadapan dengan kuasa yang ditampilkan oleh Yesus ketika Petrus disuruh untuk menebarkan jala. Sebelumnya Petrus sudah bekerja semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus meminta, mukjizat terjadi. Ada keterbukaan di dalam diri Petrus. Kalau dilihat dari latar belakang kehidupan, tentu Petruslah yang ahli dalam profesinya. Tetapi ketika dia mau terbuka terhadap Tuhan, akhirnya tangkapan yang luar biasa diperoleh. Kerendahan hati Petrus menjadi teladan juga bagi kita hari ini. Petrus diminta untuk mengikuti Yesus. Dan kita ketahui Petrus adalah paus pertama dalam gereja kita yang menjadi pemimpin bagi umat yang diserahkan kepadanya untuk dibimbing. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baik Yesaya, baik Paulus dan Petrus sekali lagi mengajarkan kita akan kerendahan hati. Karena sekali lagi untuk melayani, mewartakan Injil itu dibutuhkan kerendahan hati. Kita diajak untuk mengosongkan diri dan membiarkan Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup kita. Biarlah rahmat Allah yang berkarya di dalam hidup para pelayan-pelayan, orang-orang terbaptis yang mendapat tugas untuk menyebarluaskan kerajaan Allah. Mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Dan yang total dalam hidup beriman kita tidak lain tidak bukan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh hidupnya, seluruh pengalaman hidup di dunia ini adalah cerminan kerendahan hati yang sempurna. Walaupun dia itu adalah Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia, dan merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Mari kita ingat bagaimana peristiwa Kamis Putih, di mana Yesus mencuci kaki para murid, sebuah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh budak kepada Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, penghormatan itu berasal dari bawah ke atas. Tetapi oleh Yesus, tatanan itu dibalik, dijungkir balikkan. Bahwa seorang pemimpin itu harus melayani dengan rendah hati. Tindakan Yesus, yakni menanggalkan jubah dan mencuci kaki, ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa jika seseorang tidak bisa menanggalkan keterikatan pada status dan jabatannya dan ini membuatnya menjadi sombong, maka ia tidak mungkin dapat melayani dengan tuntas, dengan cinta yang sempurna. Atau dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa jika kesombongan, pangkat, kedudukan masih melekat di dalam hati, di dalam pikiran, maka pelayanan itu hanyalah sebuah tindakan penonjolan diri. Hanya cari hormat, hanya ingin dipuji, hanya ingin dihargai, bukan karena tindakan cinta. Dan saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hanya mereka yang punya kerendahan hatilah yang mampu melayani dengan cinta besar, kendati pun itu hanyalah perbuatan-perbuatan kecil atau biasa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita teguhkan iman kita, karena menjadi pelayan yang rendah hati itu butuh iman yang kuat. Akan ada banyak tantangan penderitaan, kita harus siap disepelekan, harus siap direndahkan, siap untuk dipandang rendah ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita mengaplikasikan hakikat baptisan yang kita terima, yakni untuk mewartakan kebaikan Allah. Mari kita bertolak ke tempat yang lebih dalam, duk in altum, untuk mewartakan Injil Yesus Kristus, sehingga kita akan mendapatkan umat yang dengan kualitas iman yang terbaik. Mari kita sama-sama berseru kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya tidak pantas, tetapi dalam kehinaan saya berserah, inilah aku, utuslah aku. Saat kita berjuang untuk menjadi semakin rendah hati setiap hari, mari kita mempercayakan diri ke dalam tangan Tuhan dan berdoa. Yesus yang lemah, lembut, dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kiranya berkat Tuhan melimpah kepada kita sekarang dan selama-lamanya.